Riwayat hidup atau jujur ngolu dari Pendeta Tingkos Halomoan Hutauruk. Lahir di Siantar Julu, Desa Siantar Nepospos, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 1927. Dari keluarga Bapak Sundol Hutauruk dengan Ibu Saida Boru Situmeang, mereka diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang limpah.
Desa Siantar Nepospos terletak 40 km dari kota Tarutung, atau tepatnya sekitar 30 km dari kota Kolang. Orang tuanya memberi nama Tingkos kepadanya karena ia lahir pas pada tengah hari. Dalam bahasa Bataknya, Tikos Niari. Dari hasil pernikahannya diberkati oleh Tuhan dengan 6 orang anak. Yang pertama adalah Jamina Boru Hutauruk. Dia menikah dengan Jaingot Pasaribu. Jaingot Pasaribu ini yang bisa kita dapat kenal adalah orang tua daripada Paris Pasaribu yang ada di Jakarta, atau De Morgan Pasaribu yang ada di California. Anak yang kedua adalah Regia Boru Hutauruk, menikah dengan Poltak Manalu. Anak yang ketiga, Emma Boru Hutauruk, menikah dengan Bahur Simamora. Anak keempat, seorang anak laki-laki diberi nama Marulitua Hutauruk, menikah dengan Boru Situmeang. Anak yang kelima adalah Tingkos Halomoan Hutauruk, menikah dengan Loide Boru Siahaan. Anak yang keenam adalah Mahadi Hutauruk, menikah dengan Boru Simanjuntak. Mahadi Hutauruk ini adalah orang tua dari Suwandi Hutauruk, atau adik kami, Pendeta Joseph Richard Hutauruk, yang bertugas di DKI Jakarta. Bapak Sundol Hutauruk meninggal dunia ketika anaknya Tingkos Hutauruk berumur 8 tahun dan adiknya Mahadi Hutauruk
berumur 3 tahun. Mereka cepat ditinggal oleh ayah yang mereka cintai. Di dalam perjalanan kehidupan Tingkos Hutauruk, Tuhan memberikan berkat yang limpah kepadanya. Bapak Tingkos Hutauruk menikah dengan Ibu Loide Borusiahan. Tuhan mengaruniakan kepada mereka anak-anak yang diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Tingkos Halomuan Hutauruk dengan Ibu Loide Borusiahan menikah pada tanggal 3 Agustus 1958 di Padang Bulan, Medan. Dan upacara pemberkatan nikah mereka dilakukan oleh Pendeta S. Tamba. Beliau menjadi pendeta Gereja Masihi Advent hari ke-7 sejak tahun 1967, tepatnya bulan Juli, hingga ia memutuskan pensiun dini pada tanggal 17 Oktober 1992. Di dalam keluarga Tingkos Hutauruk dengan Loide Siahaan, Tuhan memberkati keluarga ini dengan memberikan 4 orang anak. 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak yang pertama diberi nama Edison Hutauruk, menikah dengan Nurliana Borusiahaan. Anak yang kedua adalah Haryati Boru Hutauruk, menikah dengan Heskamer Munte. Anak yang ketiga adalah Henry Hutauruk, menikah dengan Eti Boru Tampu Bolon. Anak yang keempat, Richard Hutauruk, menikah dengan Tiurma Boru Tampu Bolon. Keluarga Edison Hutauruk dan Nurliana Siahaan atau diberi gelar Amani Angeline Hutauruk. Tuhan mengaruniakan kepada keluarga ini 3 orang anak, 2 diantaranya perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak yang pertama Angeline Boru Hutauruk, anak yang kedua adalah Elis Sharon Hutauruk, menikah dengan Yosep Iriandi Tambunan. Anak yang ketiga adalah Reinhard Hutauruk. Keluarga Haryati Boru Hutauruk menikah dengan Heskamer Munte atau disebut dengan panggilan Opu Hileri Munte. Tuhan mengaruniakan anak kepada Haryati dan Heskamer Munte 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak yang pertama, Joel Hisar Munte, menikah dengan Jesse Naibaho. Tuhan mengaruniakan 1 anak perempuan di tengah-tengah keluarganya. Anak yang kedua, Christina Munte, menikah dengan Marojahan Lumban Gaul. Dikaruniai Tuhan 2 anak perempuan. Anak yang ketiga, Andrew Munte, menikah dengan Rahel Hutauruk, memperoleh 1 anak laki-laki. Dan anak yang keempat adalah Winnie Munte. Saat ini dia belum menikah. Keluarga Henry Hutauruk menikah dengan Eti Tampu Bolon atau digelar dengan Amani William Hutauruk. Tuhan mengaruniakan 3 orang anak kepada keluarga ini, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak yang pertama mereka beri nama William Hutauruk, anak yang kedua Ines Hutauruk, dan anak yang ketiga adalah Catherine Boru Hutauruk. Saudaraku, Henry Hutauruk meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2014 yang lalu. Keluarga Richard Hutauruk menikah dengan Irma Boru Tampu Bolon atau digelari dengan Amani Rizky Hutauruk. Tuhan mengaruniakan 2 anak perempuan di tengah-tengah keluarganya.
Anak yang pertama adalah Rizky Boru Hutauruk, dan anak yang kedua adalah Melisa Boru Hutauruk. Jadi keturunan orang tua kami Bapak Tingkos Halomoan Hutauruk ada berjumlah sebanyak 24 orang. Terdiri dari anak mantu 8 orang, cucu-cucunya 12 orang, dan cicitnya atau nono sebanyak 4 orang. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan orang tua kami Pendeta Halomoan Hutauruk, Tuhan memberikan tuntunan dan pimpinan kepadanya di dalam kehidupan sehari-hari, dan dia menjadi pengikut Tuhan yang setia. Waktu yang sangat indah bagi kami adalah waktu renungan malam. Di sana kami duduk di kursi, kadang-kadang Mama membuat kami duduk di tikar. Papa mengajar kami firman Tuhan, menceritakan pengalaman hidupnya, dan pengalaman hidupnya itu memberikan satu dorongan yang kuat kepada anak-anaknya untuk tetap setia kepada Tuhan. Satu teladan yang ia tunjukkan di dalam keluarga yang kecil, memberikan satu panutan yang baik, yang menjadi satu contoh yang sangat berharga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anaknya. Satu hal yang saya ingin mau sampaikan kepada saudara-saudara, di dalam pelayanan kehidupan orang tua kami ini, dia mempunyai satu ayat dari kitab suci yang menjadi kekuatannya sejak dia berangkat meninggalkan kampung halamannya sampai pada akhir hidupnya. Firman Tuhan Allah itu terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, oleh karena Ia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat inilah yang dia pegang sejak ia tinggalkan kampung halamannya. Dan dia melayani pekerjaan Tuhan dengan satu kekuatan, nasihat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Saudaraku, ketika dia berumur 89, tepatnya 17 Oktober 2016 yang lalu, dia merasa kesehatannya sudah mulai menurun. Sering ketika kami bertelepon dia mengeluh karena pendengarannya sudah mulai berkurang. Sebelum dia meninggal, dia beberapa kali jatuh di rumah. Sampai ipar kami Heskamer Munte membawa dia ke rumah sakit untuk operasi. Setelah dia sembuh, merasa sehat, ipar kami membawa ke rumah mereka di Bekasi. Dan satu hari dia merasa lemah dan meminta kepada Mama, kepada ipar kami Heskamer dan Haryati untuk pergi ke teras rumahnya. Dia memandang ke halaman rumah. Dia katakan, saya capek, tolong kembalikan saya ke kamar. Dan pada waktu dia dibaringkan di kamar dengan tenang, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 20 Januari 2017 yang lalu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ucapan syukur kami yang pertama kami ucapkan kepada Allah Bapa kami yang ada di surga, yang telah memanggil dia sebagai seorang anaknya, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaannya. Dan Tuhan menyertai pekerjaan Tuhan di Sumatera Utara. Dia memberkati kami anak-anaknya dan keturunannya. Dan semua ini adalah oleh karena Dia yang memberkati Tingkos Hutauruk. Yang kedua, saya sebagai anak yang tertua mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Pulau Jawa, bahkan yang ada di Amerika Serikat, yang banyak mendukung pekerjaan Tuhan yang ia lakukan di dalam dunia ini. Akhir kata,
Saya sebagai anaknya, Pendeta Edison Kutauruk, memuji Tuhan atas segala kebesarannya. Kiranya berkat dan damai sejahtera menyertai semua umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini untuk tetap setia kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan setia di dalam menantikan kedatangannya. Inilah yang menjadi satu harapan bagi kami, keturunannya. Sekarang dia telah beristirahat sementara dengan satu harapan, pada waktu Tuhan Allah datang nanti, pada pagi kebangkitan itu, kami dapat dipertemukan di dalam kerajaan surga, di satu tempat yang tidak akan ada lagi kematian, satu tempat yang tidak akan ada lagi ratap tangis, karena Tuhan menyediakan satu tempat yang berbeda dengan dunia ini, yaitu kerajaan surga yang kekal, yang selalu kita rindukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi ucapan terima kasih kami. Tuhan memberkati kita.